Bicara. Kakak beradik ini masih berada di kamar Zelin. Suasana hening. Keduanya membisu tanpa kata. Maaf. Satu kata itu terus terucap dalam hati Milan. Rasa penyesalan terus merasuk di dalam hati. Mengutuki kebodohannya setelah mendengar penjelasan Chelsea tentang semua kebenaran yang menyakitkan hati itu. Perhatian mereka beralih ke arah ranjang saat melihat pergerakan kecil dari perempuan yang tadi tak sadarkan diri. Chelsea pun beranjak dari sofa mendekat ke arah ranjang, melihat keadaan Zelin yang telah sadar. Kakak baik-baik saja? Tanya Chelsea, memasang wajah cemas. Kepala Zelin terasa berat. Ia pun memeluk erat perutnya. Saat kesadarannya mulai kembali, ia telah berbaring di ranjang. Ia ingat, Milan berada di sini, dan pasti telah tahu kondisinya. Zelin hendak bangun, lalu dicegah oleh Chelsea. Kakak jangan banyak bergerak dulu. Ucap Chelsea membantu Zelin bangun, menyadarkan tubuh lemah itu di puncak tempat tidur. Tatapan Zelin tertuju pada Milan yang telah memasang wajah dingin dengan sorot mata terlihat penuh amarah. Chelsea menatap keduanya, kemudian berkata, "Kalian bicaralah. Aku keluar dulu." Chelsea memberi kesempatan pada mantan pasangan kekasih ini untuk saling bicara. Tentu, ada banyak pertanyaan, cerita yang akan mereka bahas dan harus diselesaikan saat ini juga. Bayangan Chelsea telah hilang di balik pintu. Milan melangkah mendekat ke arah ranjang, menarik kursi di meja rias, lalu duduk di samping tempat tidur. Sejenak, keduanya terdiam. Milan hanya menunggu Zelin memberi penjelasan. "Maaf." Ucap Zelin tertunduk. Terdengar lirih. Bulir bening telah jatuh membasahi pipinya. "Selama ini aku percaya padamu. Tapi nyatanya kau bermain di belakangku." Geram Milan. "Maafkan aku." Zelin semakin terisak dalam penyesalan. "Mengapa kau melakukan itu?" Bentak Milan, tak terima hatinya terluka. "Mengapa?" Suara Milan meninggi, mengulang pertanyaannya. "Karena kau selalu sibuk. Kau tidak punya waktu untukku." Tekan Zelin membela diri. Milan mendengus tersenyum miring. "Sibuk?" Ucapnya sinis. Sebuah jawaban yang tak masuk akal. "Kita menjalin hubungan selama 3 tahun. Sejak awal, kau tahu bagaimana pekerjaanku. Itu bukan alasan kau bermain di belakangku." Bentak Milan, penuh amarah. Tangan Zelin terulur menggenggam tangan Milan. "Maafkan aku," katanya sedih. "Jangan sentuh aku." Bentak Milan, menepis tangan Zelin. "Aku salah. Maafkan aku. Aku terbuai dengan perhatiannya." Jelas Zelin membuat pemuda ini berdeci membuang pandangannya. Rasanya tak sudi menatap wajah itu. Netra mata Milan kembali terhunus ke arah Zelin. "Katakan, dengan siapa kau mengkhianatiku?" Tanya Milan. Pertanyaan Milan membuat tubuh Zelin membeku. "Siapa lelaki itu?" Bentak Milan dengan suara meninggi. Linangan air mata perempuan itu semakin deras. "Dia..." Semakin terisak, memberi jeda sejenak. "Dia Rio Sebastian." Sebut Zelin, nama lelaki yang seharusnya mempertanggungjawabkan semuanya. "Rio Sebastian." Pemuda ini tertegun, isi kepalanya mengudara, mengingat siapa lelaki itu. Hingga kilasan potongan peristiwa mulai terkenang. "Rio Sebastian, artis sekaligus anak pemilik stasiun TV itu?" Terang Milan menegaskan. Zelin yang sudah tak bisa berkata menunduk, hanya tangisan yang keluar. Tundukan kepala mengiyakan. Astaga, dia lelaki yang menyudutkan Nara saat wawancara itu. Batin Milan teringat saat berada di stasiun televisi bersama Nara, di mana istrinya itu tertimpa lampu gantung di tempat itu. "Jadi dia ayah dari janin yang kau kandung?" Geram Milan mengingat bagaimana pemuda itu menyudutkan Nara saat wawancara. Zelin tertunduk dalam. "Lalu kenapa kau tidak meminta pertanggungjawabannya? Kenapa dia tidak menikahimu?" Zelin mengangkat pandangannya, menatap ke arah Milan. "Aku tidak ingin menikah dengannya." Iya, niatnya hanya menjadikan Rio hanya untuk pelarian. Namun, dia malah terjebak, terbuai oleh kehangatan yang diberikan. Zelin kembali hendak meraih tangan Milan. Namun, pemuda itu lagi-lagi menghindar. Milan bangun dari duduknya. Sungguh,
Sudah tak ada kehangatan lagi dari Milan. Yang terlihat hanya sorot mata benci. Milan, aku hanya mencintaimu. Raung Zelin dengan penyesalan. Cinta? Milan tersenyum sinis. Muak setelah semua yang terjadi. Perempuan itu dengan tak tahu malunya mengatakan mencintainya. Jangan katakan itu padaku. Kata itu tidak pantas keluar dari mulutmu. Bentak Milan. Milan. Salah Zelin. Lupakan semua. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku menyesal. Kenapa aku dulu pernah mencintai perempuan rendahan seperti dirimu? Berang Milan. Hati Zelin bagai disayat sembilu mendengar ucapan Milan. Milan, kita saling mencintai. Kita telah bersama selama 3 tahun. Tekan Zelin. Tatapan Milan semakin menghunus. Amarahnya semakin naik. Dulu dia benar-benar buta dengan cinta. Mengapa dulu dia bisa mencintai perempuan tidak tahu malu ini? Sekarang, aku sangat membencimu. Tak ada lagi namamu di hatiku. Hardik Milan terdengar tegas, membuat lelehan air mata Zelin semakin deras. Milan kemudian melangkah berlalu pergi. Milan, panggil Zelin. Milan! Namun tak diindahkan. Pemuda itu terus melangkah keluar meninggalkannya. Kini, hubungannya dengan Milan telah berakhir. Milan keluar dari kamar Zelin, berpapasan dengan Chelsea yang membawa nampan. Kakak mau kemana? Tanya Chelsea, menautkan dua alisnya. Aku harus kembali. Jawab Milan melangkah cepat. Dia harus segera kembali. Hatinya saat ini terus tertuju pada Nara. Rasa bersalah terus membelenggu dalam dirinya. Dia harus meminta maaf pada istri yang telah ia lukai hatinya itu.